Ini perkenalan dari saya. Seperti yang saya kenalin tadi, jadi saya dari 2017 itu di tiket.com, kemudian ke Sequus Live, kemudian ke salah satu aplikasi lifestyle super app di Indonesia. Kemudian, nah di sini key points yang ingin saya bahas pertama adalah terkait role dari analytics sendiri itu di dalam product management itu seperti apa. Terus kemudian yang kedua yaitu terkait kita sebagai PM bisa provide data driven solution karena sebagai PM itu menurut saya adalah day to day-nya itu adalah kita adalah sebagai tim di mana kita yang mostly itu kayak provide solution dan make decision almost every time. Terus yang ketiga define relevant metrics untuk produk gitu. Jadi kita ketika akan membuat sebuah fitur atau deliver satu produk itu kita harus define metricsnya apa, goalsnya apa gitu. Nah yang pertama ini terkait yang sorry. Yang pertama terkait role dari analytics di product management. Yang pertama adalah dari analytics ini kenapa sangat penting karena nanti analytics ini akan memberikan kita understanding terkait user dan customer behavior. Dari misalkan kita punya produk, nanti kita bisa tahu nih dengan analytics itu user dan customer behavior-nya seperti apa dari produk atau fitur yang udah kita buat. Yang kedua terkait measure product progress. Jadi misalkan kita bikin suatu fitur atau produk. Nah, progresnya dari produk ini seperti apa? Apakah udah sesuai dengan yang kita goalkan di awal, kita set goalnya di awal atau belum. Terus yang ketiga adalah membuktikan apakah produk idea yang kita bikin hypothesis di awal ketika kita create produk atau create fitur itu benar gitu hipotesis kita di awal gitu. Terus yang ketiga adalah terkait untuk inform product decision. Dan yang kelima terkait inspire product work. Jadi dari analytics ini nanti kita bisa bikin suatu idea gitu untuk next-nya itu kita mau ngapain. Kita bahas yang pertama itu understand users and customer behavior. User and customer behavior itu seperti apa gitu. Jadi dengan kita membuat analytics, kita bisa identify features yang misalkan nggak pernah dipakai gitu. Jadi misalkan kita di awal ketika akan membuat sebuah produk, kita sudah define nih kita mau bikin trackingnya, funnel-funnelnya seperti apa. Jadi kan kalau misalkan kita mau bikin produk, funnelingnya itu misalkan dari landing page, dari home page, kemudian search page, habis gitu ke booking page, habis gitu ke payment. Nah dari situ misalkan ada fitur terkait tertentu yang misalkan kita udah deliver, tapi ternyata di mana dilihat dari tracking, fitur itu misalkan nggak pernah dipakai oleh user. Jadi kita someday mungkin kalau misalkan kita mau mempersingkat waktu booking customer, kita bisa remove itu fitur gitu. Jadi bisa mempercepat booking time misalkan. Yang kedua, confirm kalau misalkan fitur itu digunakan sesuai ekspektasinya, karena at some point itu ada di mana fitur-fitur itu dibuat tapi nggak digunakan sesuai expected gitu. Dan ketika kita akan membuat sebuah fitur, yang kita lakukan adalah setup analytics gitu. Bisa jadi analytics-nya itu event driven, yang mana biasanya kalau misalkan kita bikin analytics itu kalau yang event driven dari front end itu biasanya sama front end developer gitu. Nah, kalau yang back end driven itu kita harus minta back end untuk nge-tracking semua data-data yang kita akan pakai ketika user menggunakan fitur itu gitu. Jadi trackingnya itu bisa dari dua, yang kemudian masuk ke yang bagian how ini, yaitu yang pertama event driven tracking dari front end. Kalau misalkan front end-nya itu aplikasi kita itu ada di website, ya kita akan define
event-driven tracking itu dari website, di iOS juga dengan developernya iOS, dan Android juga dengan developernya Android gitu. Jadi kita define misalkan mau bikin tracking itu dari page apa ke page apa, terus dengan komponennya itu apa aja gitu. Terus dari backend driven tracking, ini kita setup tracking dengan tim backend untuk nge-track data-data apa aja yang kita paling butuhkan untuk misalkan ke depannya kita mau pakai data ini untuk di-show di dashboard kita, dashboard monitoring untuk misalkan number of booking, number of order, atau number of verification atau number of user yang aktif gitu, bisa dimunculin di dashboard yang udah kita akan pakai misalkan gitu. Next-nya yaitu kenapa penting. Yang kedua adalah measure product progress. Jadi ketika kita akan membuat sebuah fitur, itu kita akan mengeset business objective dengan measurable goals. Jadi misalkan kita bikin sebuah fitur, itu kita harus define goals-nya itu apa gitu. Dengan bikin fitur seperti ini, pain point apa nih misalkan dari customer yang pengen di-solve, atau kita define misalkan dengan adanya fitur ini 100% kerjaan operasional bisa ke tackle gitu, misalkan dengan fitur tertentu nggak ada operasional yang harus kerja lagi gitu. Jadi cost-nya bisa lebih berkurang nih kalau misalkan kita punya fitur ini yang bisa dipakai oleh user secara otomatis, jadi nggak ada operasional atau manual working lagi gitu misalkan. Terus next-nya adalah define the best ways to achieve the goals. Ya, jadi dengan adanya matrix ini nanti analytics ini nanti kalau misalkan kita udah define goals-nya itu seperti apa, nah kita akan cari tahu nih untuk nyampe ke goal-nya itu seperti apa gitu. Jadi kenapa analytics itu perlu? Karena kita bisa memakai analytics ini untuk measure product progress-nya. Jadi dengan goals-nya itu, terus the best way-nya to achieve itu goal-nya itu apa aja gitu. Jadi ketika suatu saat itu dalam waktu tertentu goals-nya itu udah yang ke checklist berapa gitu untuk sampai ke goal itu gitu. Misalkan dari the best ways to achieve the goals. And then the next related to prove whether product ideas work or not. Jadi kalau misalkan kita mau bikin produk atau bikin fitur, kita kan pasti kayak punya ideas atau hypothesis gitu ya. Misalkan produk ini akan bagus nih, misalkan kita bikin bentuknya seperti ini, atau ini akan hipotesis kita user itu nggak bisa nggak banyak yang masuk ke payment page karena ini gitu. Jadi kita create fitur ini gitu. Nah itu kan sebuah hipotesis ya. Nah makanya nanti di sini kalau dengan adanya analytics kita akan tahu nih apakah hipotesis kita di awal ketika kita create fitur atau mau create produk itu benar apa salah gitu. Jadi ketika kita mau punya ideas baru, misalkan kayak new feature atau desain yang baru atau workflow yang baru, ketika changes gede, misalkan kita pengen ngubah workflow atau UX dari proses booking gitu. Nah, kita akan tahu kalau misalkan ideas itu works apa enggak itu dengan analytics. Misalkan caranya dengan A/B testing gitu. A/B testing ini biasanya sih kita lakuin kalau misalkan untuk produk atau fitur-fitur yang high risk atau butuh high deployment cost atau changes misalkan kayak dari segi UX yang mungkin secara dari segi user itu udah kayak terbiasa dengan fitur dengan UX itu, kemudian kita dari produk misalkan ada inisiatif untuk nge-change flow of work itu gitu. Jadi mungkin dari situ bisa melakukan A/B testing. Biasanya kalau misalkan kita akan melakukan A/B testing, ya kita akan research dulu, terus kemudian bikin variasinya untuk A/B testing itu apa aja. Kemudian biasanya sih bisa dari tools atau bisa mostly sih biasanya kita akan minta ke engineer untuk bantu kita masukin project A/B testing ini ke dalam sprint gitu sih. Kalau misalkan dari load-nya engineering sendiri itu memungkinkan kita untuk bisa accommodate perform A/B testing gitu. Jadi kalau misalkan kita punya inisiatif yang a bit high risk,
kita akan melakukan A/B testing ya yang terkait dengan changing di user behavior atau deployment cost-nya lumayan gede gitu. Next-nya analytics itu penting karena analytics itu akan bantu kita untuk bikin decision. Jadi ketika kita bikin decision sebagai PM itu ya sebenarnya nggak bisa rely on opinion gitu, atau mostly di beberapa tempat sih sebenarnya biasanya kayak kita ketika bikin decision itu terpengaruh oleh misalkan kayak dari top level manajemen atau dari orang-orang yang mungkin secara level di organisasi itu mungkin lebih tinggi gitu. Padahal itu sebenarnya adalah hanya opini hanya sebatas opini aja gitu, tanpa membawa data-data tertentu gitu. Misalkan kayak dari bisnis, saya mau ada ini karena ternyata user ini susah bookingnya karena nggak ada fitur ini gitu. Padahal nggak ada data yang menunjukkan bahwa misalkan user punya kesulitan untuk booking karena X gitu. Nah, kalau misalkan kita kasih tahu datanya, terus kasih lihat, ternyata percentage dari user yang punya kesulitan untuk booking itu nggak seberapa, misalkan 0,0 berapa persen gitu. Jadi itu tuh nggak worth it untuk kita sebagai PM memusingkan hal-hal seperti itu gitu, karena ketika orang-orang tertentu misalkan kayak dari level yang lebih tinggi ngomong tentang hal yang mungkin kayak sebenarnya kecil banget chance terjadinya, itu jadi kita lebih gampang untuk ngomongnya gitu. Jadi kita rely on data untuk make decision. Jadi misalkan kayak tim bisnis atau siapapun itu stakeholder kita tiba-tiba pengen minta changes fitur atau masukin fitur tertentu ke dalam sprint kita bisa kasih tahu nih, oh ini ternyata nggak sebegitunya essential gitu di produk kita gitu. Nah, that's why data itu should beat the opinions gitu. Ketika kita misalkan kayak nge-handle request dari stakeholder kita bisa bawa data dan kita akan lebih mudah gitu mengutarakan faktanya gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa accommodate this kind of request into our sprint planning gitu. Gimana caranya kita bisa punya data tersebut? Ya kita akan melakukan running test, atau misalkan tesnya kita udah sebenarnya di awal kita udah melakukan tracking yang kayak saya bilang tadi, kita udah implement tracking, either itu dari front end tracking atau back end tracking gitu. Dan juga collecting some data dan use the data to make decision. Kalau misalkan ada decision yang mungkin kayak kita susah untuk ngomongnya karena decision itu kita harus ngomong ke level yang mungkin lebih tinggi dari kita gitu dalam organisasi tersebut gitu. Next-nya, kenapa analytics itu penting? Karena dari analytics sendiri itu akan inspire the product work. Yang kayak misalkan kita by exploring the data, kita bisa menemukan powerful product opportunities. Jadi kan yang sekarang kita lagi hit hype-hype gitu kan, kayak yang big data, machine learning gitu. Jadi misalkan nih kita udah nge-track semua data dari produk yang kita pegang, terus kita nge-track data itu either dari front end, dari back end driven tracking gitu. Jadi semua data yang ada di dalam produk kita itu ke tracking di back end, di database bisa kita pakai, dan kita mungkin kalau di establish company itu biasanya kita akan punya satu tim data yang dia itu bisa in charge membantu kita dalam kayak misalkan melakukan permodelan untuk mengolah datanya. Misalkan kita punya data tertentu, terus kita pengen bikin machine learning, jadi dari tim data itu sendiri akan ada bikin model untuk yang bisa diimplementasikan ke produk kita gitu. Jadi contohnya di sini adalah ketika misalkan kita bikin personalized playlist, kalau kayak case-nya Spotify gitu. Terus kayak misalkan personalized homepage atau landing page. Terus misalkan recommendation for the related product. Kalau misalkan kayak di e-commerce, contohnya kayak di Amazon, ketika kita kayak beli suatu produk tertentu, kita akan ada suggestion kayak you might also like this produk gitu, karena itu ya dia udah pakai data untuk bisa bikin suggestion untuk user yang beli suatu produk tertentu gitu. Nah, dari data itu, dari situ pasti sebelumnya semua data yang ada di dalam suatu produk itu pasti udah ada kayak tracking dan segala macam, sehingga
tim data itu bisa bantu tim produk untuk create suatu model yang kemudian bisa diimplementasikan juga ke dalam produknya gitu. Next-nya terkait provide data-driven solution. Di sini kenapa kita harus provide solution, karena mostly dari apa ya, yang pengalaman saya sebenarnya itu kalau misalkan kita sebagai PM itu adalah ketika kita harus selalu bikin decision, QA akan nanya ke kita, stakeholder akan nanya ke kita, engineer akan nanya ke kita, misalkan dengan hal-hal kecil setiap harinya, mulai dari hal kecil sampai hal besar gitu. Jadi kenapa kita harus punya wawasan atau punya apa namanya base untuk ngomong sesuatu ketika kita make a decision atau solution gitu. Ya, jadi kalau dengan adanya data driven culture ini kita pakai data itu sebagai evidence untuk make decision. Jadi kita bisa lowering the risk of making poor decision. Jadi kalau misalkan kita ditanyain oleh QA atau engineering atau siapapun itu, ketika kita punya data, kita akan lebih pede juga sih untuk make the decision gitu. Nah, data itu sendiri in a nutshell tuh ya seperti yang kita tahu, data itu terdiri dari kuantitatif dan kualitatif. Dan kualitatif itu biasanya kayak kita dapatnya dari kayak UX researcher yang biasanya melakukan research untuk terkait apa namanya use case tertentu gitu. Terus kalau kuantitatif ya seperti yang aku bahas tadi sebelumnya terkait kayak data yang udah kita track dari funnel atau dari back end tracking gitu-gitu sih. Terus ketika kita misalkan ada pertanyaan nih dari siapapun itu, kita harus bikin apa namanya pertanyaan dengan kayak nanyain kenapa gitu, kenapa kita harus ada pertanyaan itu gitu, kenapa come up dengan pertanyaan itu dan goalnya itu apa gitu. Kemudian kalau misalkan kita tahu ya habis itu kita bisa make decision dengan data yang mungkin kita punya gitu. Benefitnya apa? Kalau misalkan kita using data untuk providing solution, itu bisa improve customer experience, karena kayak yang kayak sebelumnya tadi, misalkan kita udah bikin kayak funnel atau analytics segala macam, terus kita menemukan bahwa apa namanya di dalam suatu page tertentu itu customer memiliki kesulitan untuk melakukan pengisian data atau field, atau misalkan susah untuk proceed to the next page gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai data dari funnel, kita akan bisa tahu nih apa namanya improve apa namanya customer experience-nya itu di page yang mana gitu. Kemudian next-nya adalah higher productivity with quicker decision making. Higher productivity kenapa? Karena yang saya bilang tadi di awal bahwa sebagai PM mostly kayak from ya dalam satu hari itu akan banyak sekali Slack atau apapun itu yang nanya terkait hal-hal mungkin dari hal yang kecil, medium sampai benar-benar hal besar gitu. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih ada base-nya, kita ngomong pakai data, kita akan lebih cepat jawabnya dan punya quicker decision making gitu sih. Jadi terus next-nya juga adalah reduce risk, especially for high risk feature gitu. Kalau misalkan kita mau bikin fitur atau produk yang sebenarnya itu butuh budget yang lumayan besar, jadi kita kalau punya data itu lebih punya gambaran lah untuk fiturnya itu kira-kira ekspektasinya seperti apa dan apa yang perlu kita lakuin gitu untuk achieve itu gitu. Ya, gimana kita bisa bikin provide data driven solution itu kita harus punya datanya sendiri tuh harus akurat. Jadi kayak kita punya data akurasi, terus kita juga punya speed in accessing the data. Biasanya kalau misalkan kita mau akses data sebagai PM, kalau misalkan udah di company-nya udah established, itu akan ada tim data dan mungkin bisa bantu gitu. Kalau misalkan belum, ya biasanya sih PM-nya juga yang jadi kayak product growth manager atau yang in charge juga di data gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, biasanya sih kita udah punya tools, either itu kayak Google Analytics, Amplitude, atau even
sebagai PM mungkin kayak untuk data-data tertentu kita dibolehin untuk nge-query pakai BigQuery gitu. Jadi kita bisa ambil sendiri nih data yang kita butuhin gitu. Yang data-data yang mungkin nggak consider sebagai data-data yang PII gitu. Jadi kita dibolehin sama tim data untuk akses data tersebut. Jadi kita bisa pakai data yang kita butuhin untuk make decision dengan query sendiri gitu. Ability to filter and focus on the data that we need ya. Jadi kita tahu nih misalkan untuk ada case tertentu, jadi kita bisa tahu apa yang data yang kita butuhin, kita ambil dari table mana, kita misalkan butuh dari database mana gitu. Asking for data to your stakeholders. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita punya stakeholders yang in charge di data, ya kita bisa minta data itu atau either ke data team atau mungkin bisa ke engineering team gitu. Jadi kalau misalkan kita nanti butuh data nih ke tim engineer atau ke tim data, itu ketika kita butuh data untuk suatu tujuan tertentu, kita juga harus tahu nih precise data questions yang kita perlu ke mereka itu seperti apa. Misalkan kayak data itu yang kita butuhkan itu data yang seperti apa, terus nanti misalkan field-nya di field apa, terus kayak kira-kira dia di event yang apa gitu. Dan apakah misalkan data itu kita udah punya apa belum nih, atau data yang kita minta itu ternyata belum ada atau belum ke-track, bisa jadi misalkan karena ketika kita launch produk di awal kita hanya track beberapa data yang kita butuhin aja, nggak semua data yang ada dalam satu proses itu kita track semuanya gitu. Jadi kalau misalkan belum ada, apakah kita mungkin perlu bisa pakai data alternatif, atau kita bisa juga minta ke engineering atau ke tim data untuk track the data gitu. Nah, ini yang kemudian untuk how to derive solution from data that you have. Jadi awalnya kalau misalkan kita pengen punya solution dengan data yang kita udah punya, itu kita perlu tahu nih kira-kira goalnya itu apa gitu. Misalkan dari solution yang akan kita keluarin gitu. Nah, misalkan goalnya itu adalah speed up the booking process. Nah, dari speed up the booking process ini kita bisa nih identify the data yang kita perluin kira-kira apa untuk misalkan kita pengen speed up the booking process. Misalkan kita perlu data revenue, perlu data produk, perlu data number of bookings, perlu data average time of booking process untuk kayak, karena kita pengen tahu nih tujuan kita adalah dengan punya solution untuk bisa speed up the booking process. Misalkan di perusahaan OTA atau e-commerce yang mana prosesnya itu misalkan kayak user dari landing page, kemudian dia search, kemudian dia masuk ke booking page, kemudian masuk ke payment gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan ada goal di mana dia harus speed up the booking process, kira-kira apa yang dibutuhin gitu. Jadi identify the data first, and then kita tanya why we need the data. Kayak misalkan kalau case-nya goal-nya speed up the booking process, ya to improve the process dengan removing friction di suatu step tertentu. Kemudian misalkan kayak adding direct payment method misalkan. Terus ketika how to get the data, itu bisa jadi dari data team, bisa dari back-end engineer, atau kalau misalkan udah bisa ada, kita bisa lihat sendiri data itu di Google Analytics, Google Data Studio, atau kita query sendiri di BigQuery, atau ya mungkin Mixpanel dan sebagainya. Kemudian next step-nya adalah kita analyze the data. Jadi misalkan kita dari goal-nya itu kita menemukan bahwa user spends more time on payment page. Jadi kayak kita tahu dari data yang kita punya, lihat bahwa ternyata user ini ternyata banyak yang habisin waktu di payment page, tapi habis itu nggak jadi bayar gitu. Terus misalkan banyak user yang abandon their booking setelah reaching payment method gitu. Apakah something wrong dengan payment page-nya, atau misalkan ada payment yang mereka kurang suka, atau karena payment-nya itu cuma pakai credit card, atau kita perlu nambah payment method lagi gitu. Jadi
dari situ kita mungkin bisa lihat dan kita bisa punya data conclusion, kemudian kita bisa make decision gitu. Nah, in order to speed up the booking process, kita bisa bilang kayak make the solution-nya itu adalah dengan create fitur di mana user itu bisa make last payment method, misalkan kayak from their previous transaction, misalkan pakai virtual account gitu. Jadi tapi di page yang sekarang kita belum punya nih fitur itu, jadi kita bisa nambahin fitur itu. Atau create fitur di mana user itu bisa nambahin list of traveler itu, misalkan kayak case-nya di booking di OTA, misalkan kalau untuk booking pesawat misalnya apalagi case-nya kayak international flight itu ada banyak field yang harus diisi gitu. Jadi kalau misalkan kita punya list of travelers yang udah ada nama, passport number dan segala macam, itu bisa lebih mempercepat booking proses gitu. And then the last one itu terkait define relevant metrics for your product. Jadi ketika kita bikin suatu produk atau fitur, itu kita harus punya matrix atau sebuah measurement untuk bisa tahu dan bisa mengevaluate kalau misalkan sukses enggaknya dari produk atau fitur tersebut dari bisnis perspektif gitu. Jadi misalkan contohnya conversion rate, churn rate, active user percentage, either itu daily active user, weekly active user, atau monthly active users, atau Net Promoter Score itu kayak biasanya yang kita bisa tahu dari kayak review atau customer feedback gitu. Terus kenapa product metrics itu matter? Karena ini product metrics itu bisa lead to better product decision. Kalau misalkan kita udah punya suatu measurement untuk produk atau fitur tertentu, jadi kita bisa bikin decision ke depannya atau the way to reach the goal itu lebih terarah gitu. Dan juga punya opportunity untuk innovation. Misalkan dari measurement atau matrix tersebut ada yang perlu di-improve, jadi kita tahu nih apa yang harus di-improve atau bikin suatu innovation tertentu dari data atau measurement yang udah kita set. Nah, what products metrics are used for? Biasanya untuk company, product metrics itu dipakai untuk define roadmap. Misalkan dari produk dari segi company itu punya North Star metric atau salah satu apa ya kayak measurement satu company itu akan ngarah kemana gitu. Nah kemudian biasanya akan diturunkan ke masing-masing kayak produk di dalam satu company tersebut tergantung produknya apa ya. Habis itu akan turun lagi balik sampai ke level product management yang mungkin punya satu produk tertentu untuk di manage atau dari domain tertentu atau business unit tertentu gitu. Nah, ketika kita udah punya matrix, kita akan bisa tahu nih, misalkan matrix itu akan define roadmap kita for the next 2 quarters misalkan. Nah, dari situ kita akan tahu misalkan matriksnya A gitu. Nah, kita akan bisa tahu nih untuk nyampe ke matriks A itu dalam 1 atau 2 quarter ke depan project yang perlu kita prioritas itu yang project apa aja gitu. Jadi ada lebih ke arah karena kita punya tujuan untuk ke A gitu. The next one itu change product strategy. Jadi misalkan kita punya suatu matrix, kemudian di tengah-tengah kita melihat data bahwa ternyata ini udah nggak valid lagi. Misalkan roadmap yang udah kita pernah bikin atau product strategy yang udah kita pernah define itu nggak valid karena kita ngelihat dari data yang ada itu nggak sesuai dengan hipotesis kita di awal gitu. Jadi kita bisa change the strategy. Kemudian juga bisa untuk forecast revenue gitu. Jadi dengan matriks tertentu misalkan kayak conversion rate berapa persen, jadi kita bisa tahu nih forecast revenue-nya for the next 1 to 2 years tuh berapa gitu. Kalau misalkan kayak kita tahu juga number of active users atau average misalkan average basket size-nya berapa gitu. Jadi kita tahu forecast revenue-nya berapa. The next one itu understanding user behavior better. Jadi misalkan kita set matriksnya itu terkait user behavior. Jadi kita juga bisa lebih tahu tentang user behavior-nya. Kemudian measure the impact of individual product feature. Jadi ketika kita misalkan bikin satu fitur tertentu, terus kita bikin matriks, kita
akan tahu nih fitur ini tuh impact-nya ke keseluruhan produk itu apa misalkan. Terus tes produk hypothesis, sama kayak di awal tadi, kalau misalkan kita punya matrix itu kita tahu bahwa hipotesis kita di awal itu benar apa salah ketika kita mungkin kayak bikin fitur atau produk yang mungkin agak terlalu besar gitu impact-nya. Jadi kita bisa lihat gitu kalau kita udah set matrix dan juga set analytics gitu. Next-nya picking the right product matrix itu tergantung define who your customer are. Jadi ini tergantung dari produk digitalnya itu produk apa dan customer-nya itu seperti apa. Jadi dari situ kita bisa bikin matrix dan define matrix-nya tergantung dari customer-nya gitu. Biasanya sih jadi kayak user itu kita akan ada untuk segmen-segmen user tertentu itu akan bisa punya matrix yang berbeda gitu. Yang kedua, define your goals for your product or feature. Jadi misalkan ketika kita buat suatu produk itu goals-nya itu apa gitu? Apakah goals-nya itu adalah engagement-nya user itu harus lama di produk itu, ataukah mungkin dia punya booking itu average basket-nya berapa, atau at least dia itu booking dalam sebulan itu berapa gitu. Look at each stage of customer journey and make hypothesis on how to improve it. Jadi misalkan kita bisa picking the right metrics itu dari awal ketika kita bikin suatu business unit atau domain itu ketika kita define di awal, misalkan big project itu bikin funnel semuanya di track, jadi kita tahu user journey-nya itu seperti apa dan akan terreflect di analitis kita. Jadi kita bisa bikin hipotesis nih di awal untuk improve atau define matrix-nya untuk next feature. Pick the metrics that most closely represent the usage of your product. Ya misalkan kayak case-nya Instagram, Spotify akan beda dengan kayak case-nya Airbnb gitu, karena dua produk tersebut mungkin punya usage yang berbeda dan nggak bisa dengan matrix yang sama gitu. Find the right metrics by asking the right question. Kalau ini aku dapat referensinya itu kayak dari Heart Framework by Google. Jadi kita bisa define metric itu ada beberapa macam, mulai dari happiness, engagement, adoption, retention, dan task success. Jadi happiness itu misalkan kayak kita bisa nge-track atau define metric itu berdasarkan user attitudes, via survei misalkan kayak kita bisa tahu satisfaction atau net promoter score dari produk ini apa gitu. Dari engagement misalkan level of user involvement over period of time. Kayak misalkan kita kalau misalkan pakai Spotify kita kayak bisa nge-track misalkan define matrix-nya itu number of song listens in a week. Terus misalkan upload image kalau misalkan kayak Instagram dan sosial media gitu. The next one to adoption itu measure new user of product or feature. Jadi number of new account generated in a month. Terus retention rate of at which existing users are returning. Jadi kayak customer churn rate gitu. Jadi kayak misalkan dia nggak current customer tapi dia nggak balik lagi gitu. Task success itu misalkan traditional behavior metrics untuk UX, misalkan times to complete a task in a search or upload image. Jadi kayak kita bisa bikin matriks kayak yang tadi kita bahas terkait kayak booking time itu bisa berapa lama gitu, atau user itu butuh waktu berapa lama untuk search suatu hotel atau suatu rute gitu. Jadi ya itu dari task success. So how can we say if a product is successful or not? Jadi pertama mungkin kayak kita bisa tahu apakah produknya itu fit for the market or not. Terus engage well with the customers, regularly used by customers, and lower the churn rate. Dan yang paling penting give good impacts for the business gitu. Karena kita sebagai PM sebenarnya kita emang harus prioritize our customers gitu. Tapi on the other hand kita juga harus bikin suatu produk yang itu memberikan good impact untuk bisnis gitu. Ya, itu sih. That's all. Thank you. Oke,
Thank you Mbak Muna, materinya yang keren banget, lengkap dan very konseptual dari Mbak Muna. Oke, nah berikutnya kita akan bisa